Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Realme 7i teman-teman. Ini dulunya saya ingat itu pernah penggantian baterai, dan beliau sudah membawa baterai sendiri atau membeli baterai sendiri. Untuk tutorial penggantian baterai sudah saya berikan tutorialnya, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorial penggantian baterai Realme 7i ini. Dan di bagian ini adalah kerusakan di bagian LCD-nya terlepas dari frame, dan LCD-nya hampir saja rusak teman-teman. Apabila kondisi seperti ini mungkin sering jatuh dan menyebabkan LCD-nya terlepas seperti ini. Apabila kita tidak segera memperbaikinya, itu bisa bikin LCD semakin tambah rusak dan tidak bisa berfungsi kembali dengan normal. Dan sebelum saya kerjakan, ini sengaja saya tes dulu. Dan untuk layar LCD-nya itu tampil apabila kontras layar kita nyalakan, itu otomatis layar kontrasnya akan tembus di bagian samping teman-teman. Dan apabila kita tidak segera memperbaiki, itu bisa menyebabkan kemasukan air. Dan di bagian ini saya cek di bagian letak fleksibel LCD-nya. Di bagian tengah itu terdapat fleksibel LCD teman-teman. Jadi apabila kita tidak segera memperbaikinya, bisa bikin fleksibel putus atau robek, yang menyebabkan jalur fleksibelnya itu terputus dan menyebabkan fleksibel tidak bisa menyala teman-teman. Oke, sengaja saya tes dulu untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Ini LCD dan touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Dan langsung saja kita matikan handphonenya untuk proses pembongkaran. Kita siapkan untuk solasinya dulu. Ini tujuannya untuk pengaman di bagian LCD, agar saat kita proses mengerjakan LCD tidak terlepas, yang bisa menyebabkan fleksibelnya robek teman-teman. Oke, setelah kita kasih pengaman di bagian LCD, kita siapkan untuk blower atau bisa menggunakan alat separator sebagai penghangat untuk memanasi di bagian backdoornya. Dan kita siapkan untuk mika tipis, dan hati-hati di bagian samping itu ada bagian fleksibel sidik jari atau fingerprint. Jadi untuk memasukkan mikanya jangan terlalu dalam teman-teman. Oke, kita lepas backdoornya, dan pelan-pelan apabila sedikit ada bagian cat yang hampir terkelupas, kita harus extra hati-hati agar tidak merusak di bagian backdoornya. Dan kita lepas untuk di bagian SIM tray, untuk melepas di bagian bezel atau tulangan tengahnya. Dan hati-hati di bagian samping ada fleksibel sidik jari. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian soket baterai, dan kita lepas sidik jarinya. Oke, setelah itu di bagian ini ada fleksibel mainboard, dan kita lepas fleksibel LCD serta switch kabel antena. Dan kita lepas skrup untuk mengambil di bagian mesin. Kita simpan mesinnya dulu, lalu kita membuka untuk di bagian baterai. Ini harus ekstra hati-hati karena berdekatan dengan fleksibel mainboard, dan juga di bagian bawah ada fleksibel LCD teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati agar tidak merusak spare part yang lainnya. Oke, lanjut kita lepas untuk stiker pelindung baterainya untuk melepas fleksibel LCD. Dan langsung saja kita angkat pelan-pelan LCD-nya teman-teman. Oke, kita lepas LCD dengan hati-hati. Oke, setelah kita angkat LCD-nya, terlihat jelas ada bekas seperti di bagian samping, agak sedikit hangus, mungkin kemasukan air, namun hanya sedikit. Untuk di bagian fleksibel saya cek tadi tidak ada yang robek atau tidak putus ya teman-teman. Dan di bagian ini kita harus membersihkan di bagian sisa lem yang terdapat di bagian frame maupun di bagian kaca LCD-nya. Dan di bagian ini kita lindungi untuk lubang kamera depan, tujuannya agar tidak kemasukan debu teman-teman.
Selanjutnya kita tinggal membersihkan di bagian sisa-sisa lem atau kotoran yang terdapat di bagian samping-samping frame atau sisa bekas sisa lemnya. Setelah kita bersihkan, cek dulu, usahakan benar-benar bersih di bagian frame teman-teman. Dan selanjutnya tinggal kita membersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD, yaitu terletak di bagian samping kaca touchscreen seperti ini teman-teman. Perhatikan sisa-sisa lem atau kotoran yang terdapat di bagian samping LCD. Oke, kita bersihkan dengan hati-hati menggunakan pinset teman-teman. Atau kalian bisa langsung menggunakan tisu pembersih atau tisu basah. Tapi kalau saya sering membersihkan dengan cara seperti ini dulu, baru nanti kita membersihkan menggunakan tisu teman-teman. Dan di bagian bawah itu dekat fleksibel, hati-hati agar fleksibel LCD tidak terluka mengenai di bagian pinset ya teman-teman. Dan untuk lubang speaker atas apabila kotor kita bersihkan. Seperti itu hasilnya apabila kita sudah membersihkannya. Dan selanjutnya di bagian ini kita bersihkan keseluruhan di bagian samping layar LCD yang terdapat sisa-sisa lem yang lengket teman-teman. Apabila kita mengerjakan untuk perbaikan LCD yang terlepas dari frame, apabila kita kepengen pengeliman langsung tanpa membongkar total, itu bisa saja, namun suatu saat nanti tidak bakal tahan lama atau besar kemungkinan masih bisa terlepas kembali teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya kasih tips dan triknya agar perbaikan perakitan ulang LCD dan semua spare partnya agar tidak kembali rusak atau kembali terlepas dari frame untuk LCD-nya. Kita bersihkan ke semua area layar LCD yang terdapat di bagian samping yang ada sisa-sisa lem atau sisa kotoran. Kita bersihkan pelan-pelan menggunakan tisu basah teman-teman. Oke, sudah hilang total untuk di bagian sisa-sisa lem. Usahakan cek dulu hingga benar-benar bersih di bagian sisa-sisa lemnya. Oke, sudah bersih total untuk di bagian semua area di bagian samping-samping LCD yang awalnya terdapat sisa lem dan kotoran atau debu yang sangat banyak sekali, serta di bagian frame juga kita ikut membersihkannya. Di bagian ini saya menggunakan solasi double tip. Ini tujuannya sebagai pengaman perekat tengah LCD teman-teman. Usahakan menggunakan metode seperti ini. Kita gunakan atau pemakaian double tipnya kecil saja ya teman-teman, hanya di bagian samping seperti ini. Oke, tujuannya agar suatu saat nanti bisa lebih tahan lama. Apabila pemakaian handphone sering jatuh, itu bisa menyebabkan lem akan terkelupas atau menyebabkan LCD terlepas kembali. Dan di bagian lubang kamera depan usahakan cek dulu. Apabila masih ada sisa debu, kita bersihkan dulu di bagian lubang kamera depan teman-teman. Jika sudah selesai semua, tinggal kita pengeliman ulang, yaitu dengan cara kita gunakan lem secukupnya saja di bagian sekeliling samping LCD. Dan di bagian letak lubang sensor proximity, kalian bisa menggunakan lem warna bening atau tidak sama sekali digunakan lem. Jadi tanpa menggunakan lem itu juga bisa, tapi lebih baik menggunakan lem warna bening agar tujuannya bisa presisi dan rapat kembali, tidak mudah kemasukan air teman-teman. Selanjutnya kita pasang LCD sambil kita menunggu lemnya kering. Kita bisa mempercepat pengerjaan sambil kita merakitnya teman-teman. Oke, di bagian ini kita presisikan fleksibel LCD-nya dulu untuk pemasangan baterai. Setelah pemasangan baterai selesai, kita tinggal merakit di bagian mesin. Di bagian ini tetap harus ekstra hati-hati, khususnya di bagian perakitan mesin. Apabila salah sedikit kurang presisi kita paksa bisa menyebabkan motherboard atau mesin itu sendiri bisa patah atau terluka teman-teman.
Selanjutnya, jika sudah perakitan mesin, kita pasang skrup dan kita cek di bagian yaitu sidik jari dan tombol volume ya teman-teman. Karena di bagian tombol volume ini itu beliau cerita untuk perbaikan juga. Karena di bagian tombol volume itu sulit ditekan atau tidak bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Ternyata banyak kotoran atau debu yang lengket di bagian tombol volumenya. Di bagian ini kita harus membersihkannya dulu untuk perbaikan tanpa mengganti tombol teman-teman. Oke, kita bersihkan dari sisa-sisa debu yang lengket. Dan selanjutnya kita bersihkan di bagian mata tombol luarnya seperti ini. Kita bersihkan sisa-sisa debu yang lengket di bagian tombolnya. Jadi untuk kedua tombol yaitu volume up dan down atau volume atas dan bawah kita bersihkan untuk tombol luarnya. Dan di bagian ini saya gunakan pinset penjepit, yaitu tujuannya untuk mengasih lem atau mempertebal di bagian tombol tengah karetnya teman-teman. Perhatikan, di bagian ini saya menggunakan lem Korea atau lem Alteco sedikit saja di bagian ujung mata tombolnya. Tujuannya agar tidak mudah gripis atau tidak mudah gumbil ya teman-teman, untuk memperkuat di bagian switch tombol tengahnya. Di bagian karet itu sering terjadi apabila kita keseringan pemakaian tombol volume, itu bisa menyebabkan mata tombol volume karetan di bagian tengah itu gripis atau pada gumbil, yang menyebabkan tombol volume tidak bisa berfungsi dengan normal apabila kita tekan itu sedikit agak amblas teman-teman. Setelah kita selesai memperbaiki, sudah kita rakit semua dan kita tinggal perakitan di bagian bezel. Perhatikan di bagian ini kita bersihkan dulu, yaitu di bagian modul kamera depan dan kamera belakang apabila ada debu. Kita rakit untuk di bagian tulangan tengah atau bezelnya. Oke, setelah kita rakit kita cek di bagian tombol volume. Perhatikan, untuk di bagian tombol volume sudah nyaman digunakan, tidak amblas lagi seperti awal ya teman-teman. Dan di bagian tombol sidik jari atau tombol on off nya juga bisa berfungsi dengan normal. Lanjut kita coba untuk menyalakan infonya, dan LCD nya masih tampil. Tinggal kita perakitan terakhir yaitu pasang skrup di semua area belakang, dan kita pengeliman ulang yaitu pengeliman di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, kita kasih lem secukupnya saja dan kita tinggal pemasangan backdoor hingga menunggu lemnya kering. Setelah lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Kita cek kembali yaitu di bagian LCD sudah terpasang presisi, rapat kembali, dan tidak kotor atau tidak kebanyakan lem di bagian samping-samping LCD-nya. Setelah pemasangan selesai, kita cek ulang fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk fungsi touchscreen dan LCD bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita cek di bagian kamera belakang. Oke, ini adalah hasil kamera belakangnya. Saya coba untuk zoom atau perdekat, masih bisa berfungsi dengan sangat jernih, dan kamera depannya juga sangat bersih dan jernih teman-teman. Jadi apabila kita mengerjakan dengan teliti, hati-hati, selalu menjaga kebersihan, otomatis pengerjaan akan bisa berhasil maksimal dengan rapi teman-teman. Tinggal kita cek di bagian fungsi sensor proximity-nya. Untuk sensor proximity panggilan bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Dan alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai semua. Untuk pengerjaan perbaikan LCD yang hampir rusak, yaitu terlepas dari frame akibat sering jatuh, dan perbaikan tombol juga sudah normal kembali. Hasilnya rapi, bersih, dan tanpa ada kendala. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.